Halo kawan-kawan sekalian, gimana kabar kalian? Masihkah kalian peduli dengan realitas yang seolah mengejek diri kalian? Tunggu, jangan terburu-buru untuk bersedih hati karena gue kali ini akan memberikan tips yang sedikit berbahaya jika dikonsumsi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Next, pernahkah kalian merasa bahwa ada seseorang yang selalu datang kepada kalian ketika mereka membutuhkan bantuan? Atau mungkin kalian pernah merasa bahwa ada orang yang merasa berhutang budi dengan kalian? Bahkan setelah kalian melakukan kebaikan atau memberi bantuan kecil. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana caranya agar orang-orang di sekitar kita selalu bergantung dan merasa punya hutang budi dengan kita. Ini adalah topik yang menarik dan agak kontroversial karena berbicara tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara cerdas dan bijaksana. Jadi silahkan disimak tips-tipsnya dengan secermat mungkin. Pertama, tunjukkan empati yang mendalam. Langkah pertama agar seseorang merasa berhutang budi adalah dengan menunjukkan empati yang tulus. Orang-orang akan lebih cenderung merasa terhubung dengan kita jika kita dapat merasakan perasaan mereka dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mereka. Cobalah untuk mendengarkan mereka dengan sepenuh hati ketika mereka berbicara tentang masalah atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Jangan terburu-buru memberikan solusi, namun lebih fokuslah untuk mengerti perasaan mereka. Saat kita menunjukkan empati, mereka akan merasa dihargai dan diterima. Ini adalah langkah awal yang penting agar mereka merasa berhutang budi kepada kita. Ketika seseorang merasa bahwa kita memahami mereka, mereka akan merasa bahwa kita adalah orang yang layak untuk mereka andalkan di masa depan. Kedua, selalu memberikan bantuan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Cara terbaik untuk membuat seseorang merasa berhutang budi adalah dengan memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Membantu dengan ikhlas adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang kuat. Jangan lakukan kebaikan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasan, tetapi lakukan dengan niat tulus untuk membantu orang tersebut. Misal, saat seseorang membutuhkan bantuan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka, tawarkan bantuan tanpa mengharapkan apa-apa. Semakin besar kebaikan yang kita berikan tanpa pemberi, semakin besar rasa terima kasih yang akan mereka rasakan. Ketika orang merasa kita memberi dengan tulus, mereka pun secara alami akan merasa berhutang budi dan akan lebih cenderung datang kepada kita di masa depan. Ketiga, ciptakan kebergantungan positif. Kebergantungan positif ini bukan berarti kita memanfaatkan orang lain, namun lebih kepada menciptakan ikatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Orang akan merasa bergantung pada kita jika kita konsisten dalam memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Jika mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan kita untuk memberikan bantuan yang berkualitas, mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk datang kepada kita di masa depan. Misalnya, jika seseorang merasa kesulitan dalam pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakannya, kita bisa memberikan saran yang berguna atau menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, perlu diingat, pastikan bahwa kita tidak berlebihan atau terlalu dominan dalam membantu. Kebergantungan ini harus bersifat saling menguntungkan, sehingga mereka merasa bahwa kita adalah sumber daya yang mereka butuhkan dan merasa berhutang budi kepada kita. Keempat, menjadi sumber inspirasi dan pembimbing. Orang seringkali merasa berhutang budi kepada mereka yang memberikan bimbingan dan arahan yang berguna dalam kehidupan mereka. Jika kita dapat memberikan panduan yang jelas, memberikan wawasan baru, atau memberikan perspektif yang berbeda dalam menghadapi tantangan hidup mereka, maka orang akan merasa bahwa kita adalah sosok yang berharga dalam hidup mereka. Jadilah seseorang yang tidak hanya memberikan bantuan fisik atau material, tetapi juga berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Ketika kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, mereka akan merasa terhutang budi dan akan menghargai setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama kita. Selanjutnya yang kelima, jangan terlalu mudah memberi semua jawaban. Untuk membuat seseorang merasa berhutang budi kepada kita, kita juga perlu
menjaga sedikit rasa misteri atau ketergantungan pada kita. Jangan langsung memberi semua jawaban atau solusi begitu saja. Kadang-kadang biarkan mereka berjuang sedikit, namun tetap beri dukungan secara emosional. Kadang orang merasa lebih berhutang budi jika mereka merasa perlu kita dalam proses mencari solusi atau dalam perjalanan mereka untuk mencapai tujuan. Dengan memberi mereka sedikit ruang untuk berkembang, namun tetap menunjukkan bahwa kita selalu ada di sana untuk memberikan panduan, mereka akan merasa bahwa kita adalah sosok yang sangat berharga dalam hidup mereka. Ini akan menciptakan rasa terima kasih yang mendalam dan keinginan untuk selalu bergantung pada kita. Yang keenam, buat mereka merasa khawatir jika tidak ada kita. Untuk menumbuhkan rasa ketergantungan, ciptakan situasi di mana orang merasa bahwa mereka akan kehilangan sesuatu yang penting jika kita tidak ada. Misalnya, jika kita selalu hadir dalam situasi tertentu dan memberikan kontribusi yang signifikan, orang-orang akan merasa bahwa hidup mereka menjadi kurang lengkap tanpa kehadiran kita. Namun, perlu diingat bahwa ini harus dilakukan dengan bijaksana. Jangan sampai kita memanipulasi orang atau memanfaatkan perasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Tujuan kita adalah agar mereka merasa bahwa kita adalah bagian yang tak tergantikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan merasa berhutang budi dan selalu ingin menjaga hubungan baik dengan kita. Yang ketujuh, jangan pernah lupa untuk menghargai mereka. Terakhir, salah satu cara yang paling efektif untuk membuat seseorang merasa berhutang budi adalah dengan menghargai mereka atas setiap kebaikan atau usaha yang mereka lakukan. Menghargai orang lain akan membuat mereka merasa dihormati dan diakui, dan ini akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kita dengan mereka. Jika kita memberi penghargaan kepada orang lain atas bantuan mereka atau kontribusi positif mereka dalam hidup kita, mereka akan merasa lebih terhubung dengan kita dan akan merasa bahwa mereka memiliki hutang budi. Ketika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih cenderung untuk terus menjalin hubungan yang baik dan bergantung kepada kita. Itulah beberapa tips agar orang selalu bergantung dan merasa berhutang budi dengan kita. Tapi ingat, semua ini harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak memanipulasi orang lain. Intinya, kebaikan yang tulus, empati, dan rasa saling menghargai adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.